Ibu Herlita. Halo juga, Pak. Good morning. Good morning. How are you? I'm fine, thank you. How about you? I'm fine too, thank you. Yeah, it's nice. It is very nice to meet Miss Herlita this morning. Okay, thank you. Me too. In this observation. I want to ask you some questions about your planning of your teaching activity today in your class. But before that, I want to say that you and me are same. I'm not better than you. We are same. So just do my job. And this is the questions I have to ask you. The first is, it's about your topic. Please answer in Indonesian. Okay? Okay, thank you for the chance. Okay. I will answer in Indonesian. Yeah. Okay. Indonesian. Ya. Topik saya untuk kegiatan pembelajaran saat ini yaitu tentang naratif teks. Untuk tambahan sedikit, jadi untuk pertemuan kali ini adalah pertemuan kedua tentang naratif teks. Jadi sebelumnya sudah ada pertemuan pertama tentang naratif teks, karena naratif teks ini cakupan materinya luas, banyak, ya? Jadi ini adalah pertemuan kedua. Oke, seperti nanti bahas tentang naratif teks, naratif teks ya. Oke. Dan ini bagian yang kedua. Iya, pertemuan kedua. Pernah sebelumnya dibahas juga? Ya. Oke, baik. Melalui pembelajaran hari ini, kira-kira kompetensi yang mau digali dari anak kira-kira apa? Ya, terima kasih. Untuk kompetensinya tentu saja berbeda dengan yang pertemuan pertama. Jadi untuk pertemuan kali ini, yang pertama peserta didik mampu mengidentifikasi informasi rinci yang terdapat dalam suatu teks naratif. Berikut yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi pesan moral yang terdapat dalam suatu teks naratif. Berikut yang ketiga, peserta didik mampu mengemukakan secara lisan maupun tulis tentang informasi rinci dan pesan moral dari naratif teks itu. Ada pesan moral yang mau digali, ya? Iya. Kemudian ada siswa bisa mengemukakan informasi rincinya, ya? Iya. Oke, baik. Terkait itu, ini berkaitan dengan penerapan P3 itu, profil pelajar Pancasila. Iya. Tentang nilai dan sikap anak, ya, kira-kira nilai dan sikap anak yang mau ditonjolkan dari materi naratif teks itu nanti kira-kira apa itu? Ya, terima kasih. Terkait dengan nilai yang ingin diterapkan atau ingin ditonjolkan dari siswa, yaitu yang pertama berpikir kritis, berikut yang kedua percaya diri, yang ketiga adalah kerjasama. Kerjasama, ya? Ya. Nah, itu nanti bisa ditekankan supaya bisa menjadi kebiasaan, supaya nilai-nilai itu bisa ditunjukkan dalam sikap sehari-hari anak. Oke, baik. Persiapan tertulis sekira lewat saja. Nah, ini tahapan, kira-kira cerita singkat saja, kira-kira tahapan pembelajaran yang Ibu laksanakan nanti di kelas itu kira-kira seperti apa? Ya, baik. Untuk tahapannya, yang pertama seperti biasa ada pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Pada kegiatan inti, nanti pertama ada kegiatan mengamati, nanti peserta didik akan mengamati sebuah video, kemudian ada tanya jawab lisan terkait video tersebut, kemudian nanti ada penjelasan singkat tentang materi, dan kemudian untuk latihan nanti di sini semacam sebuah game. Game, ya? Ya, menggunakan aplikasi Quizizz. Oh ya, keren. Ya. Ada aplikasi Quizizz. Nanti aplikasi Quizizz-nya itu mau dibikinkan apa? Game kah atau? Iya, semacam game. Nanti kan dibagi kelompok dulu. Nanti diberikan beberapa pertanyaan. Nanti peserta didik menjawab menggunakan
ada dibagikan nanti kertas, kertas berupa barcode atau apa istilahnya. Mereka menjawab berdasarkan kertas itu. Oh ya, baik. Saya jadi penasaran. Kira-kira nanti seperti apa jadinya. Oke, baik. Selain aplikasi itu nanti mungkin ada media lain yang dipakai atau ya alat bantu lah. Ya, untuk media di sini saya mempertimbangkan ada beberapa gaya belajar anak. Jadi saya kalau dari gaya belajar visual nanti akan ditampilkan sebuah video. Berikut kalau audionya pasti ada juga video yang ada suaranya. Berikut nanti ada LKPD, ada papan tulis tetap digunakan, dan PowerPoint, ada juga sticky note nanti. Oh, sticky note dari apa, kertas atau Dari kertas. Oh, dari kertas. Oke. Banyak sekali medianya, keren. Kemudian kalau saya mau sticky note nanti itu untuk apa itu kira-kira? Sticky notes-nya untuk refleksi pembelajaran di akhir kegiatan pembelajaran. Oh, ya, keren. Kemudian Ibu Herlita, saya mau tahu tentang ini. Nah, kira-kira ini apa namanya ya? Perkiraan dari pengalaman selama ini dari materi-materi yang sudah dibahas selama ini juga, apalagi ini materi naratif teks ini yang kedua ya. Iya, yang kedua. Nah, kira-kira hari ini kira-kira kesulitan siswa yang mungkin Ibu duga lah, yang mungkin terjadi dari siswanya nanti kira-kira apa terkait materi. Oke, kalau dari berdasarkan selama ini juga sampai mungkin juga untuk pembelajaran kali ini, mungkin yang kesulitannya terhadap kurangnya kosakata murid dalam bahasa Inggris ya. Jadi itu sangat mempengaruhi, apalagi saat ini mereka akan memahami isi bacaan secara keseluruhan. Mereka akan menarik kesimpulan. Jadi itu menurut saya termasuk sulit juga. Sulit ya? Ya. Oke, baik. Kalau terkait kesulitan itu, terkait kurangnya kosakata siswa yang dimiliki siswa, nah kira-kira strategi Ibu nanti untuk bisa mengatasi itu kira-kira bagaimana Ibu? Ya, untuk selama ini juga saya menerapkan meminta untuk terus berlatih. Jadi setiap pertemuan saya meminta minimal 5 kosakata yang harus dikuasai. Oke. Itu salah satunya. Oh ya, baik. Terima kasih. Berarti 5 kosakata terkait materi ya? Gitu. Iya, terkait materi pada hari tersebut. Nah, menurut Ibu itu kan solusinya ya, ada kesulitan siswa terkait kurangnya kosakata, kemudian Ibu punya strategi dengan mewajibkan mereka setiap hari ya? Atau setiap les? Di setiap ada les bahasa Ada les, ya. ada 5 kosakata baru yang mereka hafal. Gitu, oke, baik. Nah, kira-kira menurut Ibu tuh kira-kira apa yang menjadi sebab anak-anak itu kurang kosakata ya? Menurut saya mungkin kurangnya kemauan dari diri. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin faktor dari lingkungan kehidupan sehari-hari. Mungkin mereka, karena kalau mau dilihat kebanyakan peserta didik di sini mereka sepulang sekolah itu mereka membantu orang tuanya di kebun. Jadi kurang ada waktu untuk belajar secara pribadi. Baik ya. Dan nanti harapannya Ibu ya, nanti mudah-mudahan ya kesulitan-kesulitan yang Ibu anggap ada, yang selalu ada dari siswa terkait kosakata ini, ya nanti mudah-mudahan nanti lambat-laun akan ya tersolusikan. Maksudnya Ibu punya strategi, kalau salah satu strategi kurang berhasil, Ibu bisa terapkan strategi yang lainnya. Nanti untuk sementara mungkin ya lanjutkan dulu tentang ya minimal 5 kosakata tadi itu dihafal setiap kali ada pelajaran. Oke, baik. Terima kasih Ibu Herlita. Berarti Ibu sudah siap ya melaksanakan pembelajaran hari ini? Ya, siap. Sudah siap, oke. Kalau saya ingin bergabung di kelasnya Ibu, tidak apa-apa? Tentu saja tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya? Oke, baik. Terima kasih, nanti saya akan masuk ke kelasnya Ibu, dan saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu untuk menjawab beberapa pertanyaan saya hari ini sebelum kita melakukan pembelajaran. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di kelas nanti ya.